Nah, kita lanjutkan kembali. Saya mau ke Bang Willy. Bang Willy. Ya masa ke ini sih, ke bank yang lain. Oh jangan dong. Kan kamu jangan suka sering-sering keliling-keliling kemana-mana dong. Nah, takut ada yang pusing. Takut ada yang pusing. Bahaya nih Bang Willy, karena kemarin kalau kita lihat kan cukup ramai juga, tidak hanya yang keliling-keliling bikin pusing juga, tapi ada yang keliling-keliling sampai ke istana kemarin Pak Surya Paloh begitu ya pada hari Kamis kemarin. Nampaknya ini kemudian menimbulkan berbagai persepsi. Ada yang bilang bahkan nanti hasil akhir dari berjubat ini akan merubah skenario yang ada dan juga beberapa hal lain, dan Pak Surya Paloh sendiri sampaikan tidak ada yang berubah komunikasi dengan Pak Jokowi, tapi perbincangannya berlangsung cukup lama, sekarang lebih 1,5 jam. Bang Willy. Ya, Bang Surya dengan Pak Jokowi itu sudah seperti abang dan adik. Itu pertemuan mereka rutin, bertukar pikiran, banyak hal yang mereka diskusikan. Ini yang kemudian kita terlalu mensimplifikasi ya. Jadi kita harus membedakan bagaimana tugas kepemiluan 2024 itu adalah tugas konstitusional partai politik ya. Dan kemudian bagaimana komitmen Partai Nasdem bersama Pak Jokowi, mengawal Pak Jokowi itu sampai 2024 juga. Itu dua frekuensi yang berbeda. Yang satu analog, yang satu digital itu Maria. Jadi tidak bisa kita apple to apple kan. Ya, kan sekarang sudah migrasi semua kan. Jadi suatu hal yang sangat keji sampai kejam lah ya. Kemudian membangun insinuasi bahwa Nasdem akan meninggalkan Anies gitu. Saya itu keliling kemana-mana bawa Anies Baswedan, ini baru pulang. Itu bagaimana Nasdem bersama-sama menangkap aspirasi dan suara batin rakyat untuk kemudian kami dialogkan. Jadi ini Nasdem lahir batin. Jadi totalitas itu kami tunjukkan. Terus ada aja yang goreng-goreng sana sini. Saya juga curiga ini siapa yang punya kerjaan. Nanti siapa yang punya kerjaan ini biasanya siapa yang makan cabai dia yang kepedasan biasanya Arif Fadil. Jadi konteks itu yang harus kita lihat. Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Mas Anies. Nasdem yang kemudian benar-benar menyelamatkan koalisi perubahan ini. Nasdem yang kemudian mendeklarasikan Mas Anies sebagai simbol Anies kemudian menjadi harapan baru di 2024 itu. Jadi masa Nasdem mau main-main dengan keputusan politiknya ya, itu pasti ada tangan-tangan yang kemudian invisible hand yang bekerja untuk membangun insinuasi-insinuasi dan provokasi-provokasi ini. Publik tahu, publik cerdas bagaimana pengorbanan seorang Surya Paloh untuk kemudian lahirnya sebuah kepemimpinan nasional yang berkelanjutan di tangan Mas Anies Baswedan nantinya, gitu Arif Fadil. Ya, bukan main-main dengan pilihan politiknya Bang, tapi sejumlah pengamat justru melihat pertemuan Pak Surya Paloh di istana, kemudian juga pertemuan Nasdem bersama dengan Partai Golkar, ini nantinya akan merubah beberapa skenario termasuk juga reshuffle Bang. Ya, kalau takdir kadang-kadang kita tidak tahu asbabun nuzulnya, itu bisa kemana-mana. Yang terjadi bukan tafsir lagi, tapi halusinasi ya. Jadi tentu kita harus melihat realitas, harus dikonfirmasi dengan fakta-fakta objektifnya ya. Itu yang harus benar-benar secara jernih, secara terbuka kita mengabarkan itu kepada publik. Tapi kadang-kadang memang media kalau nggak hot news nggak kemudian tayang gitu. Jadi nggak apa-apa prosesnya kemudian menari-nari menggoreng-goreng seperti ini, tapi yang di hati gitu ya, tetap di hati gitu. Yang diperjuangkan tetap Anies Baswedan gitu. Jadi itu satu hal yang tidak bergeser seinci pun bagaimana proses yang sudah diputuskan oleh Partai Nasdem dan kemudian tidak hanya dipertahankan tapi dimenangkan. Gitu Maria. Iya. Anies dan Nasdem hingga akhir Bang? Wes. Ya, itulah Pak Surya mengatakan sekali layar terkembang surut kita berpantang Maria. Okay. Kita tunggu Maria kalau dengan Nasdem dan Arif Fadil aja nih yang gabung nih. Oh, kami di sini. Kalau mau cari kami, aja, kami di sini, Bang. Kami di studio, Bang. Kami di sini, Bang. Anies dan Nasdem hingga akhir. Tar dulu. Ini ngomong-ngomong keliling, dari hasil pertemuan istana 1,5 jam,
Masih diizinin keliling? Emang siapa yang larang? Enggak, makanya saya mengkonfirmasi saja begitu. Masih, itu dua hal yang tidak ada titik temunya, dua hal yang berbeda Pak Dia. Jadi itu suatu hal yang jangan kemudian kita peta konflik presiden juga ya. Presiden Jokowi kami kenal, Pak Surya kenal cukup lama. Beliau seorang negarawan yang kemudian benar-benar berdiri di atas semua kepentingannya. Perspektif beliau ketika diskusi sama Bang Surya sederhana saja, bagaimana negara dan bangsa ini berkelanjutan dalam proses pembangunannya. Untuk itu dibutuhkan dialog, dibutuhkan kesamaan persepsi. Toh Nasdem tetap dalam sebuah standpoint perubahan dan perbaikan. Jadi tidak dalam proses yang kemudian harus dendam-dendaman. Ini kan sebuah proses pembelajaran sejarah bagi kita. Apa yang terjadi oleh pemerintahan sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya, habis itu oleh pemimpinan baru itu dinegasikan tidak. Nasdem inilah kultur baru yang dibangun oleh Nasdem. Apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi harus kita lanjutkan dan apa yang kemudian perlu kita perbaiki akan kita rubah gitu. Itulah konteks perspektif yang kemudian harus lebih keluar dari proses politik yang cetek, politik yang sangat empirik gitu Arifadil. Oke, Nasdem Anies hingga akhir, Bang Kamhar, Anies Demokrat bagaimana? Tentu juga konsisten ya, dan insya Allah Partai Demokrat akan senantiasa istiqomah untuk itu. Sejak awal proses yang berkembang di internal Partai Demokrat itu ada dua aspirasi secara garis besar. Yang pertama aspirasi kader menginginkan Mas Ketum AHY sebagai capres, dan yang kedua adalah sebagai cawapres. Itu yang terpotret pada aspirasi pada saat Rapimnas, dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Ketum AHY sekaligus kepada Majelis Tinggi Partai untuk mengawal proses politik yang berjalan dan kader juga menyampaikan sekiranya yang paling memungkinkan adalah sebagai cawapres, maka itu dengan Mas Anies, karena Mas Anies adalah figur yang dinilai sebagai representasi aspirasi perubahan dan perbaikan itu sendiri. Karenanya komitmen Partai Demokrat dengan Mas Anies itu sejak awal sudah terjalin, terbangun, terjaga, dan tapi kan itu dalam mengkristal pada tanggal 26 Januari. Kan menyerahkan kemarin, sepenuhnya kepada Pak Anies kan untuk Mas Ketum AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mendukung Mas Anies sebagai capres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih pendamping terbaik, karena kita tidak menginginkan kalau ada kawin paksa antara capres dan cawapres. Ini harus ada chemistry. Kita berharap pemerintah ke depan antara presiden dan wakil presiden itu menjadi dui tunggal. Tentu kriteria yang sudah pernah disampaikan oleh Mas Anies sebagai calon pendamping dan juga pernah dipresentasikan Partai Demokrat. Setuju Demokrat itu? Kita setuju untuk tentu harus ada kontribusi elektoral dari siapa sih bakal calon pendamping. Nama-namanya siapa? Kemudian juga ada merupakan representasi aspirasi perubahan dan perbaikan sesuai dengan aspirasi yang ditangkap oleh Partai Demokrat, juga berkontribusi terhadap penguatan koalisi ya. Dan di Partai Demokrat sudah pernah berkali-kali ya sudah menjadi konsumsi publik bahwa bagi kami adalah Mas Ketum AHY yang representatif untuk Tapi itu. kan kalau untuk Tapi saat kita ini kan menyerahkan kita sepenuhnya kepada karena kalau Mas saat ini Anies kan kita sebagai tidak capres. berbicara mengenai Demokrat, Nasdem, tapi dan juga tiga partai PKS, itu, betul, gitu. secara koalisi. Kalau koalisi kemarin kan ketemuan lagi tuh. Karena di tiga partai ini, khususnya Partai Demokrat, kemudian PKS mengajukan nama-nama dari kader terbaiknya. Dari Partai Demokrat ada Mas Ketum AHY, dari PKS ada Mas Aher, makanya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Ketika telah diserahkan, mestinya tidak ada polemik lagi, karena Mas Anies lah yang menentukan nantinya ada siapa nama nggak di luar yang sudah paling beredar itu, yang karena dari partai tadi narasinya Bang Kamhar pada saat ngomong tidak kawin paksa itu agak kenceng tuh. Emang ada kemungkinan itu, Bang? Kita berharap tidak terjadi. Oke. Ada nama lain di luar yang tadi beredar gitu? Sampai saat ini kalau dari kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies dari tim kecil yang pernah dipresentasikan oleh perwakilan dari Partai Demokrat ya, Mas Ketum AHY, dari PKS juga Mas Aher ya, sementara seperti itu. Oke, artinya misal nih kan kemarin Nasdem ketemu sama Golkar tuh gitu. Ya kali aja mungkin ada yang
di luar dari yang Partai Demokrat, di luar yang PKS, di luar Nasdem juga tiba-tiba masuk gitu. Bagaimana tanggapan Demokrat? Ya, sekali lagi kita tegaskan bahwa ketika Mas Ketum telah memberikan pernyataan menyerahkan kepada Mas Anies sebagai calon presiden, ini semestinya tidak menjadi polemik lagi. No hard feeling. No hard feeling. Oke, Bang Bang Willy. Willy. Komentar Anda, Bang? Ya, apa yang kami ini sudah sehati. Datang di koalisi perubahan ini kan dengan penuh cinta kasih daripada kan tidak ada paksaan. Jadi tentu common consciousness itu menjadi basis ikatan kami bersama ya. Jadi kalau ada provokasi seperti Arif Padi bilang ini kok begini, oh ini Nasdemnya begini. Nah jadi kami itu sudah walaupun orang melirik, orang menggoda Itu gitu ya, tuh tapi kami mengkonfirmasi loh, Bang. kemesraannya itu Provokasi, Biar nggak Bang. liar di luar. kemesraan kami itu tak terbantahkan gitu. Jadi itu yang beda, datang dengan sebuah kesadaran yang sangat penuh gitu ya. Jadi tentu ini menjadi modalitas ya. Kenapa? Apa yang kami kerjakan hari ini juga menjadi modal dasar sebagai bentuk kepemimpinan pemerintahan ke depan. Kalau di depannya sudah penuh curiga, saling cakar-cakaran ya, kita kan harus melihat bagaimana kerelaan masing-masing partai untuk dipimpin. Jadi ini udah benar-benar sami'na wa ata'na gitu ya. Nasdem menyerahkan wasala wakil kepada Mas Anies, Demokrat juga demikian, PKS juga demikian. Artinya kan apa? Inilah sebuah proses Bang Willy. pembelajaran politik yang sangat Ya. sangat luar biasa lah begitu. Baik. Bang Gimana, Willy, Maria? kalau sejauh ini proses untuk kandidat nama-nama cawapresnya sudah sejauh apa? Apakah memang berada di internal koalisi perubahan saja kah? Atau justru ada nama lain di luar koalisi perubahan? Ada kaitannya juga dengan kunjungan DPP Partai Golkar kemarin. Ke Sekber juga nih Anda kemarin, Bang. Mau tahu atau mau tahu banget ini soalnya? Waduh, kalau ada lebih dari banget, mungkin itu kali. Ya, jadi tentu kita inklusif ya. Prosesnya kami sudah di tim kecil menetapkan kriteria dan mekanismenya. Nah, kalau di dalam mencalonkan Mas Anies itu why not the best, maka kemudian pasangannya adalah Oke. best of the best ya. Kita akan mempersembahkan itu siapa putra-putri terbaik untuk memimpin negara dan bangsa ini yang sebangun dan sesuai dengan kehendak rakyat. Kami partai politik dan tim kecil koalisi perubahan ini hanya fasilitator yang kemudian menyalurkan siapa yang ada di hati rakyat selama ini. Siapa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi nggak mungkinlah kami mendiskusikan calon wakil presiden yang di luar dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Baik, kalau gitu. Terima kasih Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem atas waktunya pagi ini. Terima kasih, berbincang, Bang. berdiskusi, dan menjawab konfirmasi, bukan tudingan provokasi Bukan. tentunya. Terima kasih juga Bang Terima Kamhar atas kasih. waktunya pagi hari. Terima kasih. Terima Kita kasih, tunggu Bang nanti ya Kamhar. keputusan kemudian cawapres, semoga nggak deadlock lagi. Amin. Oh, oke. Dan kami juga akan menghadirkan informasi ini. Ada kembali invasi militer ya Israel di jalur Gaza Palestina, di mana jet tempur Israel ini melakukan penyerangan sebuah situs pejuang Palestina di jalur Gaza, dan serangan ini berlangsung beberapa jam setelah militan Palestina menembakkan roket ke bagian selatan wilayah Israel. Informasi ini akan kami hadirkan usai kami menutup kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adil dan Saya Maria Maria Segaf. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa.